Hadis. Siapapun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudu, kemudian setelahnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengulangi syahadat lagi. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan juga Muhammad adalah hamba juga utusannya. Maka pada saat itu akan dibukakan pintu-pintu surga, ya, dari 8 pintu surga. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan melanjutkan pada buku kita, yaitu 62 amalan pembuka pintu surga. Namun sudah kita luruskan, kalau dilihat daftar isinya ada 66 amalan pembuka pintu surga yang ditulis oleh Abdullah bin Ali Al-Ju'aithin, dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu tentang poin ke-6, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya. Kemudian kita sudah masuk di poin A-nya, mengucapkan tasbih, tahmid, takbir setelah sholat wajib dan ketika hendak pergi tidur. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan dan bagaimana kita harusnya mengamalkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ini selepas sholat fardu kayak tadi. Begitu juga pada saat kita mau tidur. Itu kalau dikerjakan semuanya maka pahala yang didapatkan bisa ribuan dalam sehari. Kita akan masuk sekarang di poin B-nya di halaman 30, masih jenis zikir tertentu yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, yaitu zikir setelah wudu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadisnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayubligu aw fayusbigul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya'." Terjemahannya, tidaklah seseorang di antara kalian berwudu kemudian ia menyempurnakan atau memperbaiki wudunya, setelah itu ia mengucapkan aku bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak disembah selain Allah, yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba juga rasulnya, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga yang ia akan dapat memasukinya dari pintu manapun yang ia inginkan. Tentu di bawah ada footnote menjelaskan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bahasan ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak mungkin yang secara online hadir, karena di sini ibu-ibu yang hadir, maka kita menyapa semuanya. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah. Sebelum kita masuk merincikan dan mengambil faedah dari hadits ini, kembali kita ingatkan adalah zikrullah, ibadah yang mulia. Dan harusnya kita sebagai seorang muslim tidak pernah berhenti lisan kita berzikir. Bukan hanya zikir di waktu dan tempat tertentu, seperti misalnya zikir habis sholat. Tapi kita coba maksimalkan agar berzikir kepada Allah setiap saat. Misalnya kita lagi menunggu lift, turun tangga, naik tangga, lagi belanja bulanan. Bahkan para ulama mengamalkan pada saat sedang ngobrol sama orang pun mendengarkan pembicaraan mereka, maka sambil mendengar pembicaraan orang sambil mereka berzikir. Dinukil Syekh bin Baz hafizahullah, seorang ulama Saudi yang sudah meninggal, beliau pernah menjadi muftinya. Itu dinukil oleh murid-muridnya, kalau beliau sedang menerima telepon seseorang yang bertanya sebuah hukum, maka beliau sambil mendengar sambil berzikir. Nanti kalau sudah tiba giliran beliau ngomong, baru beliau mengucapkan kata-kata yang lain. Jadi memang kita menjadikan zikrullah ini adalah bagian daripada kehidupan kita yang tidak pernah berhenti. Sebagaimana sudah kita tahu bahwasanya orang-orang yang bisa meraih derajat yang tinggi di surga, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala yang melimpah, pengampunan dosa yang sangat cepat, semua ini disebabkan karena zikrullah. Dan orang yang sering berzikir kepada Allah berarti orang yang dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah berarti akan selalu dijaga dan dipenuhi kebutuhannya. Ini sudah kita panjang lebar jelaskan
Bapak Ibu sekalian, di awal sekali di poin nomor 6 ya. Di poin nomor 6 di halaman 24. Bagaimana ya dijelaskan banyak sekali di situ keutamaan-keutamaan yang harus kita perhatikan. Dan di antara hal yang paling penting adalah bagaimana memang Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu mengingatnya. Jadi kita usahakan menjaga itu. Nah, sekarang yang sedang kita bahas memang mengerucut ke salah satu substansial bahasan zikir, yaitu zikir di waktu dan tempat tertentu. Tapi tadi yang kita singgung di dalam pembukaan kita adalah semua waktu-waktu yang kita lowong gunakan berzikir. Daripada kita belanja, mengambil barang, atau sedang menuju ke sebuah tempat. Kayak tadi misalnya dari pintu ruang building ini masuk sampai ke atas, naik tangga. Ada zikir yang dianjurkan. Ya, Nabi SAW mengatakan kalau kalian sedang naik, menukik, ya pesawat sedang take off. Kemudian kita lagi naik tangga, mobil kita lagi naik ke pegunungan, itu disunnahkan bertakbir. Kata Nabi SAW, bertakbirlah. Ya. Dan kalau kalian sedang turun, nah, waktu itu Nabi SAW sebutkan beliau pulang dari salah satu peperangan, jadi melewati gurun pasir. Gurun pasir itu bergelombang, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka beliau mengatakan kalau kalian sedang naik bertakbirlah, kalau kalian sedang turun bertasbihlah. Jadi kalau pesawat mau landing kita baca subhanallah, subhanallah, atau kita turun dari tangga. Maka semua itu adalah bagian daripada sunnah Nabi SAW. Berapa anak tangga yang kita lewatin? Anggaplah misalnya 20 anak tangga saya dari lantai 1 ke sini tadi misalnya. Saya yakin mungkin lebih dari itu misalnya. Maka berapa banyak yang kita bisa dapatkan pahala dari zikrullah itu. Begitu juga seterusnya ya. Banyak hal-hal yang lain yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Namun yang kami sedang bahas tadi atau singgung adalah zikir secara umum. Ya, zikir secara umum. Nanti kita akan bahas juga ada zikir yang mulia, yaitu zikir masuk ke dalam pasar. Itu luar biasa itu. Ya. Siapa di antara kita yang luput masuk pasar atau masuk mall hanya dengan membaca zikir itu, nanti di poin D-nya kita akan bahas insya Allah, itu mendapatkan 1 juta pahala. Ya. Dihapuskan darinya 1 juta dosa. Itu luar biasa gitu. Bukan berarti ada motivasi untuk terbiasa ke pasar, tapi pada saat kita lagi masuk ke pasar atau di mall, bukan hanya sekedar belanja, tapi bagaimana kita dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan dijanjikan pahala yang sangat besar karena di pasar atau di mall itu godaan syaitan sangat besar. Ya. Sebagaimana ada dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya iblis itu menancapkan bendera dia di pasar-pasar gitu ya. Dia banyak menyesatkan orang di situ dari transaksi riba, dari manipulasi data, dari kebohongan-kebohongan dan segala macam hal. Baik, sekarang kita ngerucut membahas poin B-nya. Di antara hal yang harus diperhatikan karena kita dalam setiap hari pasti berwudu, ada zikir yang dibaca habis wudu. Mudah sekali, yaitu 2 kalimat syahadat. Ya, 2 kalimat syahadat. Kalau Bapak Ibu ucapkan ini setelah wudu, setiap kali habis wudu. Wudu ini tentu tidak dikerjakan hanya untuk sholat ya. Di dalam bab wudu itu kita kerjakan wudu setiap saat. Yang paling baik adalah setiap batal wudu, wudu lagi. Itu yang paling baik ya. Kemudian kita tahu ada wudu, mau sholat, kemudian ada wudu pada saat mau tidur, ya, kemudian ada wudu pada saat orang tidur. Ini ada 2 ya, mau tidur biasa, wudu dulu, kalau meninggal maka dalam keadaan fitrah, nanti dalam keadaan Islam, dalam hadis begitu disebutkan, atau orang dalam keadaan junub, habis hubungan biologis dan belum sempat mandi, maka sunnah Nabi SAW adalah berwudu dulu, kemudian baru tidur. Tidak apa-apa ditunda mandinya, tapi dalam kondisi berwudu. Itu sudah disebutkan juga oleh dalam banyak hadis berhubungan dengan masalah itu. Itu juga kita disunnahkan berwudu pada saat akan mengulangi biologis itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itu juga pada saat kita lagi emosi. Kata Nabi SAW, kalau kalian emosi, berdiri duduklah. Kalau duduk masih juga emosi, berbaringlah. Kalau masih emosi juga, maka berwuduklah, karena wudu itu akan menghilangkan gangguan syaitan. Jadi wudu ini banyak sekali ya. Nah, yang dianjurkan di sini adalah setiap kali wudu. Jadi bukan hanya wudu sholat. Kenapa kami rincikan ini? Karena banyak orang berpikir wudu itu hanya untuk sholat. Padahal sebenarnya tidak. Wudu itu digunakan atau dilakukan kapan saja. Terutama tadi kalau Anda mau mengamalkan setiap batal wudu, wudu lagi. Ini manfaatnya besar sekali ya. Kalau Bapak Ibu bisa jaga, karena setiap tiba waktu sholat kita bisa tidak telat. Kita langsung sholat saja. Sebagai contoh misalnya kalau kita sudah terbiasa wudu, dari wudu ke wudu lagi. Misal contoh di mobil, Anda lagi jalan lupa tadi di rumah sholat duha. Bisa sholat di mobil sambil duduk. Tapi dalam kondisi berwudu. Kalau enggak kan harus keluar lagi cari tempat wudu misalnya. Sementara sholat sunnah itu boleh dikerjakan berdiri ataupun duduk.
Nabi SAW pernah mengerjakan sholat duha di atas unta beliau dalam perjalanan dan kemanapun arah kiblat itu terarah. Jadi tidak harus ke arah kiblat. Kayak kita lagi di kereta, lagi di bus, lagi di mobil, lagi di pesawat, ya udah sholat duduk. Nah, itu terutama sholat sunnah gitu ya. Kalau sholat wajib nanti darurat sekali. Baru kemudian dibolehkan sholat duduk kayak orang sakit misalnya. Atau orang betul-betul tidak memungkinkan dia berdiri ya. Maka itu ya, tapi kalau dia masih bisa berdiri dia usahakan berdiri. Walaupun sebagian gerakannya berdiri, sebagiannya duduk misalnya. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Biar kita tidak ada udur ya. Misal contoh Bapak Ibu lagi nggak ada udur, lagi sehat saja. Tapi saya mau sholat duhanya duduk aja deh. Boleh, nggak masalah. Tetapi pahalanya setengah pahala orang yang berdiri. Gitu ya. Tapi ini berarti menandakan dibolehkan. Nah kita kan bisa sholat setiap saat kalau kita ada wudu. Kita juga bisa setiap saat mendapatkan keutamaan membaca Quran dengan berwudu terlebih dahulu. Itu kan juga sudah kita dapatkan. Jadi penting sekali untuk selalu menjaga wudu tersebut. Ya. Dan mungkin kalau sudah tahu hukumnya alhamdulillah. Kalau belum tahu saya ingatkan kembali. Kalau dalam Islam ada juga namanya hukum massul khuf. Mengusap kaos kaki. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu keluar dari rumah dalam kondisi suci ya, sudah berwudu, kemudian pakai kaos kaki. Pada saat keluar di tengah jalan batal wudu. Maaf, keluar angin, buang air kecil, buang air besar, selama bukan junub. Maka kalau wudu lagi, semua disentuh dengan air kecuali bagian kaki. Cukup diusap bagian atas kaos kakinya dengan sedikit air. Tidak perlu dibuka kaos kakinya. Karena dianggap dia sudah masukkan dalam keadaan suci. Begitulah disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW di musim dingin pernah berwudu. Kemudian ada sahabat yang mau membantu membukakan khuf beliau. Khuf itu sebenarnya kaos kaki dari kulit di masa itu untuk menghangatkan badan. Maka kata Nabi SAW, biarkan saja karena saya memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Maksudnya sebelum saya batal wudu ini, saya sebenarnya sempat wudu dan kemudian kaos kaki ini dalam kondisi saya pakai. Maka berarti tinggal diusap bagian atasnya. Itu contohnya. Jadi memang menjaga wudu ini banyak sekali manfaatnya ya. Dari sisi lain keutamaan wudu terlalu banyak gitu kan. Di antaranya hadis-hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang berwudu maka akan berguguran semua dosa-dosanya bersama dengan tetesan air terakhir. Kalau dia mengusap telapak tangannya maka akan jatuh semua air yang disentuh oleh tangannya. Kalau dia berkumur-kumur maka akan jatuh dari dosa dari semua mulutnya. Kalau dia membasuh wajahnya, maka akan jatuh dosa dari matanya. Kalau dia membasuh kepalanya dari kepalanya, kalau dia membasuh kakinya dari kakinya. Jadi wudu itu akan menjatuhkan ya dosa-dosa, gitu kan. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih, tentu di buku kita tidak ditulis. Ini saya tambahkan supaya Bapak Ibu mendapatkan tambahan informasi atau ilmu di sini ya. Kata Nabi SAW, saya ingin sekali ketemu dan melihat saudara-saudara saya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku nanti. Jadi kita ini tidak ketemu dengan Nabi. Nabi anggap kita saudaranya. Nabi mengatakan saudara-saudaraku adalah yang datang sepeninggalku. Setelah Nabi meninggal kita lahir semuanya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka? Sementara Anda sudah meninggal. Karena kan nanti ketemunya sama Nabi di mahsyar. Kita kan tidak ketemu di dunia karena sudah jadi jenazah beliau. Maka kata Nabi SAW, bukankah seseorang yang memiliki kuda-kuda dan di antara kuda itu ada kuda yang di daerah dahinya itu berbulu putih dan di keempat kakinya berbulu putih. Apapun warna kulit badannya, tetapi kalau di daerah dahinya, di keempat kakinya ada bulu putihnya, bukankah bisa dibedain dengan kuda-kuda yang lain? Maka kata para sahabat, tentu saja. Kata Nabi SAW, begitulah umatku datang hari kiamat, dari anggota tubuh yang tersentuh air wudu akan keluar cahaya yang terang hari kiamat. Jadi mengeluarkan cahaya. Di dalam hadis yang lain Abu Hurairah mengatakan, dia menukil dari Nabi SAW, bahwasanya perhiasan seorang mukmin di hari kiamat akan memenuhi tempat-tempat yang tersentuh air wudunya. Tentu kita nggak usah bayangkan perhiasan ini adalah gelang misalnya. Kita tidak tahu apa itu. Mungkin jauh lebih indah dan lebih bagus daripada hanya sekedar gelang emas atau yang semisalnya. Karena Nabi SAW, Abu Hurairah mengatakan, saya mendengarkan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya perhiasan seorang mukmin akan memenuhi tempat wudunya. Lalu Nabi bilang, siapa yang bisa memanjangkan jangkauan wudunya, lebihkanlah. Jadi misalnya contoh, batas minimal kan pergelangan. Nah Bapak Ibu lebihkan.
batas minimal siku, Bapak Ibu lebihkan. Ya, batas minimal misalnya kaki sampai mata kaki kita lebihkan ke betis ya. Maka itu semua bagian daripada hal yang dianjurkan pada saat berwudu ya. Dan sekian banyak tentunya keutamaan-keutamaan wudu yang kurang lebih berkisar di apa yang kami sampaikan tadi. Pembersihan dosa, cahaya hari kiamat gitu ya. Dan juga tentunya Nabi SAW bisa mengenal kita dari wudu itu. Dari wudu itu. Oleh karena itu kita harus menjaga wudu ini ya. Selalu dijaga. Memang kadang-kadang syaitan membuat kita malas. Seperti wudu kalau mau tidur, kita dibuat malas, harus dilawan. Ya, saya pernah bahasakan Bapak Ibu sekalian, kita sama syaitan ini ibarat orang yang akan berlomba lari. Lomba lari berada di garis start. Selama Bapak Ibu tidak memulai start larinya, maka rival kita syaitan di sebelah kita ini akan berusaha mengganggu kita. Menjatuhkan semangat kita. Ya, anggap musuh kita, lawan ya. Maka dia akan mengatakan kamu nggak bisa, kamu nggak begini, kamu nggak begitu. Seperti biasa kita kalau mau, ya misalnya kita mau bangun tengah malam, kamu akan mengantuk, besok kamu akan aktivitas, supaya kita tidak melakukan. Nah begitulah kondisi syaitan selalu membuat kita meninggalkan amal soleh atau terjumus dalam dosa. Nah kapan syaitan itu menjadi sempit dan sulit dia untuk menggoda kita? Kalau kita sudah memulai lari Bapak Ibu sekalian. Kita mulai lari ya. Jadi kita mulai, lari di sini maksudnya mulai beramal. Nah, awal kita wudhu mau tidur itu berat mungkin. Tetapi kalau kita sudah kerjakan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, lama-lama kita ini seperti orang yang sudah lari, udah terbiasa. Syaitannya gak bisa goda lagi kita. Seperti sekarang Bapak Ibu-Ibu misalnya di sini pakai hijab. Kalau sudah pakai hijab sehari, 2 hari, sebulan, 1 tahun, lama-lama jadi enak. Syaitan gak bisa lagi goda untuk buka hijabnya, itu ya. Berat bagi dia. Karena orang ibaratnya sudah lari. Orang kalau lari, rivalnya itu untuk menggoda dia harus teriak dengan suara keras, itu pun belum tentu semuanya sampai kepada lawannya. Jadi sulit gitu kan. Makanya semua ibadah itu kita harus mulai kerjakan dulu. Dan rutinkan. Awalnya berat, lama-lama jadi ringan semuanya. Membaca Al-Quran, berzikir, berwudu, ya. Apa saja, semua majelis ilmu, awalnya saja berat. Karena syaitan masih menggoda kita. Tapi kalau kita sudah mulai melakukannya dan rutinkan, maka secara otomatis kita akan mudah melakukannya dan syaitan akan sulit untuk menggoda kita. Nah seperti itu kurang lebih. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada faidah-faidah hadis. Yang pertama, adanya anjuran dari Nabi SAW untuk berwudu dan sekaligus menyempurnakan wudu. Potongan hadis di sini, fayubligu au fayusbigu wudu. Dia menyempurnakan wudu dan memperbaiki wudunya. Maksudnya diantara maknanya jangan tergesa-gesa. Kadang-kadang ada orang kalau wudu terlalu tergesa-gesa sehingga bisa saja batas minimalnya Bapak Ibu tidak kena. Sekarang kalau misal batas minimal pergelangan tangan ya, terus kemudian kita wudunya tidak kena misalnya. Maka berarti ada gangguan dalam masalah wudu tersebut ya. Maka kita harus bisa kita kehilangan pahala atau bahkan bisa batal wudunya. Oleh karena itu dan itu mengganggu kepada kesohihan sholatnya gitu ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati menyempurnakan dengan pelan-pelan aja. Gerakan betul-betul dinikmati setiap gerakannya, dipastikan air semua sentuh batas minimal. Tadi saya bilang kalau bisa dilebihkan. Kemudian 1, baru pelan-pelan lagi 2, baru kemudian 3, setelah selesai pindah ke gerakan yang selanjutnya gitu ya. Dan semua anggota tubuh ini dicontohkan oleh Nabi SAW 3 kali kecuali kepala. Kepala Nabi SAW hanya lakukan sekali saja. Dan metode yang disebutkan dalam hadis adalah mengambil air dengan kedua telapak tangan, kemudian meletakkan di awal tumbuhnya rambut, lalu ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, yang ke batang leher kita, kemudian dikembalikan lagi ke depan, lalu jari telunjuk masuk ke dalam kuping, dan ibu jarinya mutar di belakang, kita kayak mijit kuping kita. Itu yang sekali. Yang lainnya telapak tangan, kumur-kumur dan hidung, kemudian wajah, kemudian kaki, itu semua 3 kali. Ya. Ini perlu diperhatikan. Dan diantara sunnah Nabi SAW adalah menyelat-nyelatkan jari. Kayak misalnya kita wudhu telapak tangan begini, itu diselatkan jari-jari kita. Kemudian juga di kaki kita, kalau lagi cuci kaki, diselatkan pakai jari tangan. Karena dikhawatirkan jangan sampai ada di antaranya yang tidak tersentuh air. Gitu kan. Sehingga wudhunya bisa tidak sah. Makanya sunnahnya adalah menyelat-nyelatkan air di antara jari-jari. Juga yang perlu diperhatikan dalam masalah wudhu selain menjaga gerakan dan menyempurnakannya adalah jangan mubazir dengan air.
Jadi air itu dibuka sedikit saja ya. Kadang-kadang ada orang di masjid, saya tidak tahu kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak biasa gitu. Sampai kadang-kadang saya ingatkan gitu ya. Karena kerannya dibuka besar banget sehingga basah baju dia, mengganggu juga orang di sebelah, dan air juga mubazir ya. Atau kadang-kadang dia jalanin keran air tapi dia masih ngobrol ya sama temannya sehingga air jalan terus. Nah, ini juga mubazir ya. Maka harus dijaga air tersebut. Jadi ini yang dimaksud dengan faedah pertama dari hadis, adanya anjuran berwudu dan menyempurnakannya. Juga yang perlu diperhatikan dalam masalah menyempurnakan wudu adalah sunnah Nabi SAW. Dalam beberapa hadis disebutkan, beliau kalau wudu mengambil satu cakup air khusus untuk kumur-kumur dan hidung. Bahasa Arabnya madmadah dan istinsyak. Madmadah itu kumur-kumur dan istinsyak menghirup air di hidung. Kemudian istinthar mengeluarkan dengan tangan kiri. Jadi ibu dan bapak sekalian mengambil air atau keran dipenuhkan telapak tangannya cukup, setengahnya dimasukkan ke mulut, lalu kumur-kumur maksimal. Jangan masuk langsung dibuang. Kumur-kumur dulu maksimal, sisanya dihirup. Dihirup di hidung, bukan cuma ditaruh di ujung hidung. Itu namanya istinsyak. Kata Nabi SAW, kalau kalau kalian istinsyak, membersihkan hidung, kuatkanlah hirupan air tersebut kecuali kalian sedang puasa. Kalau puasa khawatir masuk ke tenggorokannya gitu ya. Kemudian istinthar adalah mengeluarkan dengan kuat dengan tangan kiri ya. Maka itu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Tentu juga kalau bisa selepas wudu kita selain baca doa yang akan kita pelajari sebentar lagi, juga bersiwak ya. Bersiwak. Jadi kalau bisa beli kayu siwak bagus gitu ya. Cukup banyak dijual online sekarang. Jadi kita pakai siwak, itu sunnah Nabi SAW. Ya, cukup banyak hadis berhubungan dengan masalah ini ya, berhubungan dengan masalah siwak. Jadi kita menggunakan kayu siwak itu, satu kayu siwak mungkin dipakai maksimal antara seminggu sampai 10 hari. Ya, jadi caranya dicaca bagian atasnya, dipakai di setiap gigi kita, kemudian setelah itu dibersihkan, direndam di air. Nah, biasanya kalau di Timur Tengah itu sudah dijual kayak tempatnya untuk disimpan gitu ya. Nanti kemudian dipotong lagi, besok dipakai lagi yang baru cacaannya. Nanti satu kayu itu bisa habis. Jangan satu kayu siwak dipakai setahun ya. Nah, itu ada orang gitu, kotor banget kadang-kadang itu. Ini orang akhirnya menganggap itu jorok, padahal sebenarnya bukan begitu caranya. Karena yang kita butuhkan adalah saripati siwak itu. Ya, dia sangat menguatkan gusi dan gigi gitu ya. Dan sekarang sudah ada penelitian, semua pasta gigi itu umumnya ya, itu ada kandungan-kandungan yang berbahaya bagi kesehatan kalau terlalu banyak. Nah ini kalau siwak itu alami. Tentu kita bisa menggabungkan keduanya ya. Selain pakai siwak kita juga menggunakan sikat gigi. Yang penting tidak usah terlalu berlebihan odol yang dipakai. Karena odol kalau berlebihan itu juga berbahaya bagi kesehatan kita. Ini sudah ada penelitian berhubungan dengan masalah. Saya pernah melihat sendiri penelitian tersebut dan juga banyak pakar-pakar medis yang membahas tentang masalah bahayanya ya odol atau pasta gigi yang sekarang kandungannya banyak, bahkan bisa menyebabkan kalau terlalu berlebihan itu kanker dan berbagai macam penyakit gitu ya. Nah jadi jangan tinggalkan sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi yang paling terakhir beliau lakukan sebelum beliau meninggal dunia adalah bersiwak. Ya, beliau bersiwak waktu beliau sedang tergeletak di dadahnya Aisyah radhiyallahu anha sebelum meninggal dalam kondisi lemas sekali. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, ada Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini saudaranya Aisyah masuk ke dalam rumah dan lagi bersiwak. Maka mata Nabi ke siwak itu. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah anda mau siwak itu? Nabi SAW menganggukkan kepala beliau. Maka Aisyah pun mengambil dan memotong bekasnya Abdurrahman, membersihkannya, kemudian memakaikan kepada Nabi SAW siwak tersebut. Lalu beliau setelah itu meninggal dunia. Maka akhir sunnah beliau adalah menggunakan siwak tadi ya. Sebenarnya siwak itu lebih kepada membersihkan gigi ya. Kalau tidak ada sama sekali kayu siwaknya itu dari pohon arak namanya ya. Kalau tidak ada boleh mengambil ranting pohon apa saja kata ulama atau menggunakan sikat gigi kalau di masa kita. Sama. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu biasanya kalau sikat gigi sehari berapa kali? 2, 3 kali. 3 kali sudah prestasi ya. Ya. Oke lah, itu biasa yang kita diajarin. Saya pun begitu waktu kecil diajarin ya. Bangun tidur pagi, dan siang hari habis makan, nanti malam mau tidur gitu kan. Sebenarnya dalam Islam sikat gigi itu bisa puluhan kali. Ya, perintahnya Nabi SAW. Sampai Nabi mengatakan, saya diperintahkan bersiwak, membersihkan gigi itu, sampai saya mengira saya akan ompong. Karena seringnya gitu ya.
Ada hadis tentang masalah wudu. Kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Dalam riwayat lain, kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Sekarang kalau kita bahas tentang masalah wudu, ada wudu mau sholat. Ya, anggaplah setiap kali mau sholat wajib aja. Misalnya 5 waktu sholat, berarti 5 kali kita bersiwak. Artinya 5 kali kita sikat gigi. Gitu kan? Itu kalau baru sholat wajib. Sholat sunnahnya juga sama. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada sholat malam, ada sholat wudu, ada sholat taubat. Itu kalau kita akumulasikan bisa puluhan kali kita bersiwak atau bersikat gigi. Saking pentingnya menjaga gigi kita gitu ya. Karena ini Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan ya, dan beruntunglah orang yang memperhatikan ini dan diniatkan sunnah Nabi SAW. Ini diantaranya. Itu pelajaran pertama tentang masalah menyempurnakan wudu dengan menjaga gerakannya yang benar. Ya, dengan menyempurnakan gerakannya, melebihkan dari batas minimalnya, menyempurnakan juga dengan bersiwak tadi selepas wudu gitu ya. Jadi itu memang sunnahnya selepas wudu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau sikat gigi, wudu dulu baru sikat gigi. Nah, seperti itu sunnahnya karena selepas ya wudunya baru menggunakan siwak itu. Pelajaran kedua, adanya anjuran agar mengulangi kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Ini penting sekali ya, artinya setiap kali kita akan melalui hidup kita ini selalu ada pengulangan syahadat Bapak Ibu sekalian. Seperti azan misalnya ya, azan sehari 5 kali dikumandangkan. Dan pasti muadzin bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dianjurkan kitanya, orang yang sedang tidak azan, untuk meraih pahala yang sama dengan muadzin, kita ucapkan yang sama. Makanya pernah ada sahabat-sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, para muadzin meraih pahala yang sangat banyak. Karena kan muadzin itu kalau adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan, itu semua orang yang salat termasuk imamnya dipanen pahalanya oleh muadzin. Karena dia yang panggil orang salat. Makanya mulia sekali kedudukan para muadzin tersebut ya. Maka ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, muadzin-muadzin ini mengalahkan pahala kita semua. Kata Nabi SAW, kalian mau dapat pahala yang sama, ucapkan apa yang diucapkannya. Kita disuruh ucapkan sama. Kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ucapkan la haula wala quwata illa billah gitu ya. Yang lainnya semua sama, kita baca gitu ya. Sama juga dengan iqamah, kita ulangi juga apa yang diiqamahkan oleh muadzin gitu ya. Maka kita akan dapat pahala yang sama. Nah ini diantara potongan azan adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya sehari 5 kali muadzin ulangi 2 kalimat syahadat itu memperbaharui keislaman. Kita pun dianjurkan untuk mengulangi dan mendapatkan keutamaan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat tahiyat pasti ada syahadatnya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, diulangi syahadat tersebut ya. Ini berarti menandakan ada pengulangan lagi syahadat itu ya. Ini menandakan memang ada pengulangan keislaman karena kita tidak tahu. Mungkin ada detik-detik di hidup kita yang kita lewat terus terbatalkan keislamannya. Allahu a'lam gitu ya. Semoga Allah jaga. Tapi syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Oleh karena itu ada pengulangan syahadat. Yang ketiga adalah ini yang sedang kita bahas dalam hadis. Setiap kali habis wudu kita dianjurkan syahadat. Ini yang disebutkan dalam hadis. Siapapun di antara kalian yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudu, kemudian setelahnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengulangi syahadat lagi. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan juga Muhammad adalah hamba juga utusannya. Maka pada saat itu akan dibukakan pintu-pintu surga ya, dari 8 pintu surga. Tapi di sini intinya adalah pengulangan syahadat. Mengucapkan syahadat karena memang ini perlu kita perbaharui keislaman kita ya. Kemudian selanjutnya pelajaran ketiga yang bisa diambil dari hadis adalah keutamaan mengucap berwudu kalau digabung antara wudu dengan 2 kalimat syahadat karena mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga ya, jaminan masuk ke dalam surga. Tentu perlu saya titik beratkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada keutamaan-keutamaan seperti ini dia akan berdiri dan didapatkan. Berdiri sini maksudnya akan bisa didapatkan kalau Anda tidak melanggar hal-hal lain yang bisa menolak Anda masuk surga. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang bilang, ya udah saya tinggal wudu, saya tinggal syahadat setelahnya, saya nggak usah sholat.
itu ada jaminan surga. Nggak bisa berarti. Karena meninggalkan sholat secara sengaja itu bisa kufur. Tidak dapat surga. Sama juga hadis tentang sholat qobliyah dan ba'diyah duhur kayak tadi kita kerjakan. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Gak bisa orang bilang, ya udah saya sholat qobliyah ba'diyah tapi tidak usah sholat duhurnya. Ya, ini berarti akan didapatkan kalau kita tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang lain gitu ya. Karena tidak mungkin juga orang syahadat dan wudhu kemudian dia buat kesyirikan. Lalu dianggap dirinya akan masuk dalam surga seperti main dukun, kesyirikan kepada Allah SWT, pakai jimat dan segala macam, ini tidak mungkin ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu di sini jaminan masuk dari 8 pintu surga yang manapun dia ingin dia boleh masuk ya, maka memberikan gambaran kepada kita dia harus juga tidak ada hal-hal yang membatalkan ya fungsi daripada wudhu ini. Maksudnya tetap dia harus kerjakan sholat sesudahnya, dia menjaga kewajiban-kewajiban yang lain gitu ya, yang membuat nanti dia bisa mulus masuk ke dalam surga itu. Baik, ini di poin B tentang masalah zikir tertentu lanjutan dari yang lalu ya. Kalau yang lalu memang satu pertemuan sendiri karena cukup panjang kita membahas tentang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ya. Dibaca habis sholat dan juga dibaca pada saat mau tidur. Sekarang ini adalah zikir habis wudu. Sudah kita jelaskan masalah wudu dan keutamaannya, serta hal-hal yang harus kita ketahui, serta bacaan yang kita baca setelah wudu. Kita masuk ke poin C-nya, zikir tertentu adalah mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah. Ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah?" Faqultu ya bala ya Rasulullah. Qala qul la haula wa la quwata illa billah. Maukah aku tunjukkan kepadamu wahai Abu Musa, kata Nabi SAW, salah satu dari harta simpanan yang paling berharga di surga, maksudnya yang kita dapatkan nanti di surga, yang paling membuat kita gembira, mau nggak kamu saya sampaikan itu, dari semua fasilitas di surga yang paling membuat kamu bahagia? Maka Abu Musa mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, seringlah ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan izin Allah. Nanti kita jelaskan sekaligus ya. Riwayat yang kedua dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ausani khalili an ukthira min qawli la haula wa la quwata illa billah fa inna kanzun min kunuzil jannah." Kekasihku Rasulullah SAW telah mewasiatkan kepadaku, maksudnya aku selalu amalkan semasa hidup, ya, tidak pernah berhenti, yaitu agar aku selalu banyak di sini ya, di garis bawah kata-kata banyak berarti mengulang-ulanginya, mengucapkan kalimat la haula wa la quwata illa billah, karena sungguhnya ia adalah salah satu harta simpanan yang sangat berharga di surga. Dua-dua hadis di bawah dan disebutkan. Yang pertama hadis muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari Muslim, yang kedua riwayat Imam Ahmad. Riwayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya tingkatan-tingkatan balasan di surga. Adanya tingkatan-tingkatan balasan di surga. Tergantung daripada jenis amal yang Anda lakukan dan sebanyak apa amal itu yang Anda kerjakan. Beda antara orang yang misalnya puasa Senin Kamis sudah 50 tahun dengan orang yang baru puasa Senin Kamis 3 tahun. Pasti beda. Beda orang yang memang selalu rutin bersedekah tiap hari, ya, misal dengan orang yang bersedekah seminggu sekali, itu pasti beda. Ya. Beda antara orang yang suka menghatam Quran terus diulangi lagi, misalnya walaupun 3 bulan 4 bulan sekali khatam lalu diulangi lagi, daripada orang yang setahun sekali khatam, atau bahkan orang mungkin 10 tahun belum pernah khatam misalnya, walaupun dia baca Quran. Ini beda derajatnya. Beda antara orang yang tiap hari peduli dan bakti pada orang tuanya dengan orang yang hanya pada saat diperlukan orang tuanya baru dia hadir, misal contoh. Itu beda semua. Beda antara orang yang sedekah nanti diminta oleh fakir miskin dengan orang yang sengaja mencari fakir miskin untuk dia sedekah. Itu beda semua tingkatan-tingkatannya, ya. Oleh karena itu seorang muslim harus melakukan hal yang terbaik. Hal yang terbaik. Diistilahkan dalam bahasa Arab itu afdal, yang lebih baik. Maka ada positifnya kalau Bapak Ibu belajar bertanya, afdalnya bagaimana, ya. Maksudnya yang lebih baik lagi apa gitu ya. Nah seperti itulah. Karena memang ada afdaliyah. Sholat di awal waktu beda dengan orang sholat setelah lewat awal waktu. Kayak tadi kita sholat begitu azan langsung sholat. Beda pahalanya dengan orang yang masbuk 1 rakaat, orang yang masbuk 2 rakaat, orang yang masbuk 3 rakaat, orang yang dapat tahiyat terakhir. Beda dengan orang yang jemaah kedua. Tetap jemaah pertama walaupun dapat tahiyat terakhir tetap lebih afdal.
Karena masih dianggap jemaah pertama dan awal waktu, lebih awal. Makin awal makin lebih mulia gitu ya. Dan seperti itulah. Oleh karena itu seorang muslim harus sibuk dari yang baik kepada yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Terus begitu. Dan kalau Anda sudah sampai pada poin afdolnya, amal yang paling afdolnya, maka tinggal istiqomah, konsisten menjaga gitu ya. Sampai ajal datang. Nah seperti itu kurang lebih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini ya. Bahwasanya di surga itu banyak sekali derajat-derajat dan bisa kita dapatkan. Dan itu adalah ada keputusan di tangan kita. Jangan selalu bermalas-malasan, menunda-nunda. Ya nanti aja, ya udah nanti deh saya masih malas. Atau nanti aja kapan saya dapat hidayah. Ini terus waktu berlalu. Sementara buku amal kita itu dihitung per harinya. Lembaran-lembaran kita itu ya. Kalau kemarin hari ini kita zikir, kemarin tidak, ya kemarin kosong dari zikir dan tidak bisa kita perbaikin. Perbedaan antara amal soleh dengan dosa Bapak Ibu sekalian. Kalau dosa, kita bukan menggampangkan, tapi kalau orang terus dalam dosa dan dia belum meninggal, lalu dia taubat, misal contoh dia berdosa selama 20 tahun, lalu dia bertaubat, ya udah, mungkin hitungan menit dia tulus karena Allah bisa maafkan. 20 tahun itu bersih. Dia hanya tidak dihukum lagi sama Allah, selamat dari api neraka. Tetapi amal soleh nggak bisa. Kita nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang sudah kita seumur dengan kita, tapi dia dari masih muda dulu, masih gadis atau bujang sudah puasa Senin Kamis, kitanya belum juga, maka pasti beda antara kita sama dia. Amal soleh susah. Dan tidak bisa kita kembali ke masa itu untuk memperbaikinya. Itu nggak mungkin. Ya. Oleh karena itu kita harus betul-betul picu diri kita untuk selalu berada di keadaan di mana kita beramal yang banyak. Saya pernah komitmen untuk menjalankan hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram imam gitu ya. Kalau pernah dengar hadis itu ya, kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari. Jadi mulai imam Allahu Akbar, dia Allah Akbar di belakangnya, tapi 40 hari non-stop. 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 40 hari. Jadi harus diprogramin memang. 40 hari itu berarti 1 bulan 10 hari gitu ya. Kalau bulannya itu ada 30 hari. Selalu tidak pernah ketinggalan, maka dia akan diselamatkan dari api neraka dan kemunafikan. Ya, selamanya ini, ya, insya Allah akan aman. Ya, sebagian ulama mengatakan orang yang komitmen seperti ini, insya Allah setelahnya tidak akan meninggalkan sholat. Oleh karena itu ada jaminan dia selamat dari api neraka. Tapi satu waktu saya pernah kedatangan tamu di rumah, seorang ikhwah datang, kami ngobrol. Waktu itu subhanallah saya biasanya perhatikan dan ada peringat itu ya tentang masalah waktu sholat. Tapi waktu itu saya tidak perhatikan. Dari 12 lewat 10 kalau jam 12 kurang azan, kan kemarin begitu ya. Jam 12 kurang, 11.50, 11.53, naik terus. Sekarang sudah jam 12 lewat sekian menit ya. 12 lewat 2 lewat 3. Nanti akan terus ini sampai 12 lewat 10 biasanya ya. Makin dekat ke musim hujan maka makin mundur gitu ya. Waktu itu ada transisi subhanallah. Saya biasa ngandalin azan karena terdengar dekat rumah ada masjid gitu ya. Waktu itu ada tamu lagi ngobrol dan saya ingatnya waktu itu masih jam 12 lewat ya. Itu masih jam 12 lewat. Tapi ada perubahan waktu sehingga azan mundur. Hanya berapa menit saja sebenarnya. Dan kebetulan mikrofon masih dekat rumah lagi off. Sehingga muadzinnya azan kita nggak dengar. Terus saya lihat kok jam 12 lewat 10 kok belum azan gitu ya. Terus saya bilang sama tamu, akh itu, ayo kita jalan sekarang ke masjid. Saya boncengan motor sama-sama. Pas tiba di masjid, subhanallah, itu saya selalu jadikan bahan introspeksi diri buat diri saya dan saya sampaikan di ceramah. Bukan aib itu. Tapi bagaimana kita komitmen untuk hati-hati sekali. Saya waktu itu masuk ke masjid, baru melangkah masuk masjid, saya kaget. Imamnya sudah sujud di rakaat pertama. Sudah ketinggalan 1 rakaat. Saya sambil jalan ke saf mengejar sholat. Walaupun tidak buru-buru tetap jalan dengan tenang karena Nabi SAW sundahkan kita jalan dengan tenang. Tapi saya terus berhasab waktu itu. Subhanallah saya bahkan tidak bisa bilang sama imam kembali dong ke rakaat pertama saya ingin dicatat sama malaikat di rakaat pertama. Udah gak bisa. Selamanya sampai hari kiamat Khalid ini telat duhur di hari itu. Gak bisa diperbaiki. Dan beda antara pahala saya dengan orang yang dapat dari rakaat pertama. Gak bisa diperbaiki. Nah ini yang membedakan derajat kita di surga. Orang yang komitmen menjaga afdhaliyah amal itu tidak akan mungkin terkalahkan. Dan orang yang ketinggalan tidak bisa memperbaiki. Nah itu masalahnya. Ya. Oleh karena itu kalau ada orang miskin lagi minta, nggak usah tunda. Syaitan biasa bisikin kita, nanti aja orang miskin yang di depan. Nggak, ini orang lagi minta sekarang. Belum tentu kita bisa mendapatkan orang miskin lagi di depan. Mungkin itu amal terakhir kita.
Saya kalau setiap kali ada peluang beramal, saya selalu berpikir dalam diri saya, mungkin ini amal terakhir saya. Allahu a'lam, mungkin sebentar lagi kita meninggal. Kita nggak tahu. Orang meninggal itu tidak harus sakit, tidak harus tabrakan. Bisa ajalnya datang, dilihat malaikat, tiba-tiba cabut ruhnya. Maka dia akan menyesal dengan amal itu kan. Saya juga pernah keluar di kampung Melayu dari satu majelis ta'lim, waktu itu ibu-ibu semuanya. Mungkin yang hadir antara 300 sampai 400 orang di satu ruangan gitu. Tidak terlalu besar tapi ramai. Setelah azan duhur dari jam 10 waktu setengah 11 sampai menjelang duhur, azan duhur kami berhenti setelah tanya jawab. Saya begitu keluar ada satu ibu, kelihatan bajunya memang kumuh sekali beliau, miskin gendong anak, kasih isyarat tangan mau minta uang. Saya sudah niat mau bantu sebenarnya. Cuma di pikiran saya waktu itu antara bantu dengan lagi azan. Saya juga tidak mau ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ada juga sholat qobliyah, ada juga saf pertama bagi laki-laki. Ada doa antara azan iqamah, banyak sekali keutamaan ini. Saya bilang sama ibu, ibu nanti ya selepas sholat ya. Karena saya juga parkir mobil di situ. Dan saya ke masjid. Habis setelah saya sholat ba'diyah duhur, saya keluar, cari ibu itu sudah tidak ada. Tiba-tiba saya merasa menyesal. Kenapa saya nggak bantu ya tadi? Saya naik mobil Bapak Ibu sekarang, saya mutar 3 kali lokasi, tidak ketemu ibu yang sama. Lalu saya berpikir, subhanallah begitu mudahnya syaitan menabrakkan ya, tanda kutip di sini antara amal satu amal dengan amal lain. Sebenarnya berapa detik sih kita ambil uang di kantong kasih orang itu? Kan sebenarnya tadi saya berpikir kalau saya ambil korek uang di kantong saya kasih gak usah tunggu habis sholat. Mungkin anaknya sakit, mungkin dia sudah kelaparan. Dan peluang untuk orang yang itu sudah tidak ada. Mungkin sedekah untuk orang lain ada. Tapi pada saat itu sebenarnya bisa dicatat di buku amal kita oleh malaikat kita sedang sedekah. Kan gitu. Nah makanya jangan sia-siakan peluang itu. Setiap kali ada kesempatan beramal soleh jangan ditunda. Karena kita tidak tahu. Mungkin itu adalah amal terakhir kita. Ya, mungkin itu yang membedakan derajat kita yang tinggi dengan orang-orang lain di surga sana. Karena itu jangan disia-siakan. Oke lah, yang lalu sudah berlalu tapi kita mulai sekarang ke depannya memperbaiki masalah itu. Nah di surga itu banyak sekali nanti perbedaan-perbedaan antara orang yang rajin dan teliti dalam amal dengan orang yang malas-malasan dengan amal. Itu pasti akan beda sekali derajatnya di surga. Ya. Dan Nabi SAW pernah Bapak Ibu sekalian di malam hari lagi gemerlapan bintang-bintang di langit. Kemudian beliau mengatakan, apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamnya maksudnya demi Allah, nanti kalian di surga kalian akan lihat istana-istana di surga seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Maksudnya jaraknya jauh, kalian cuma lihat cahaya-cahaya terang. Karena bedanya derajatnya. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Sehingga bedanya antara bumi sama langit? Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang soleh dari umatku. Jadi derajat kita tuh antara kita sama orang yang rajin beramal tuh antara langit sama bumi. Gini. Karena rutinnya mereka. Padahal sebenarnya kita juga punya potensi yang sama untuk melakukannya kan. Semua orang punya peluang untuk sholat malam, semua orang peluang untuk zikir habis sholat, semua orang peluang bisa uduk batal uduk lagi. Orang punya peluang baca Quran, zikir dan seterusnya lah. Sedekah, jenguk orang sakit, bantu orang tuh semua orang punya peluang. Cuma kadang-kadang kita suka menunda-nunda. Padahal sebenarnya penundaan itu belum tentu membuat kita punya peluang untuk mengamalkan lagi nanti. Ya, belum tentu kita dapat peluangnya. Nah seperti itulah. Pelajaran kedua yang bisa diambil adalah kedudukan la haula wa la quwata illa billah. Karena dia adalah harta simpanan terbaik di surga. Saya sudah sempat singgung tadi. Maksudnya nanti kalau kita diberikan balasan di surga Bapak Ibu sekalian. Kita akan merasa la haula wa la quwata illa billah paling istimewa. Ya. Apa yang akan dikasih Allahu a'lam. Tapi jelas dia adalah sesuatu yang fasilitas di surga yang paling mewah, yang paling bagus. Itulah la haula wala quwata illa billah. Dari sisi lain ini biasanya kalau kami lagi bimbing umroh, kalau lagi sa'i, biasanya saya pandu jemaah untuk sa'i yang pertama zikir, baca ini misalnya istighfar 100 kali, sa'i kedua baca salawat 100 kali, sa'i ketiga baca la haula wala quwata illa billah sambil saya sebutkan keutamaannya. Nah di antara keutamaan la haula wala quwata illa billah tidak ditulis di buku kita ini. Pernah ada suami istri di masa Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, anak mereka masih bujang ikut berperang. Waktu pasukan itu pulang, semuanya pulang kecuali anak mereka. Terus waktu kedua suami istri tanya teman-teman anaknya, mereka bilang kami tidak tahu. Hilang tiba-tiba gitu. Enggak ditahu apakah dia meninggal, ditawan oleh musuh, enggak tahu. Dimakan hewan, buas, enggak tahu. Maka kedua suami istri datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, begini kejadiannya, apa saran Anda? Kalau anak kami maksudnya jelas-jelas mati syahid, oke lah. Kita tahu sudah mati. Ya. Ini nggak tahu beritanya, teman-temannya nggak ada yang tahu gimana.
Kata Nabi SAW, perbanyaklah kalian berdua mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Maka semalam suntuk, sepanjang hari sampai malam itu, suami istri terus baca ini, la haula wa la quwata illa billah, diulang-ulangi. Sampai mereka tertidur. Di tengah malam, mereka kaget ada yang mengetuk pintu, waktu mereka buka ternyata anak mereka. Lalu si ayah kaget menanyakan, bagaimana ceritanya? Kamu dari mana nak? Ceritalah si anak tersebut, saya ditawan oleh musuh, dicuri tiba-tiba. Lalu saya tidak bisa lepas, kemudian saya diikat dengan tali yang kuat, dan saya tidak tahu itu daerah mana. Cuman tiba-tiba saja beberapa waktu yang lalu, ya mungkin ini tepat pada saat orang tuanya mulai mengamalkan la haula wala quwwata, tiba-tiba musuh-musuh itu tertidur, lalu ikatan ini yang mengikat saya menjadi renggang, lalu saya bisa pulang ke sini. Jadi salah satu solusi itu dari permasalahan-permasalahan kita. Sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Lagi ada masalah apapun, dari hal yang kecil sampai yang besar, sering ucapkan ini sebagai zikir kita. Berarti di dunia ada manfaatnya, di akhirat juga kita akan dapat harta simpanan yang terbaik. Poin D-nya, sekarang kita pindah ke doa masuk pasar. Ini tadi yang saya bilang ya. Doa masuk pasar ini penting sekali untuk dihafal ya, dan jangan disia-siakan gitu. Disebutkan dari hadits Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala as-suqa faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah wa bana lahu baitan fil jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke dalam pasar dan mengucapkan tiada ilah atau tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Hanya baginya segenap kerajaan dan pujian. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, sedangkan dia Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Di tangannya lah segala kebaikan dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu tadi ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan tuliskan baginya 1.000.000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1.000.000 keburukan, serta membangun untuknya sebuah rumah atau istana di surga. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan tentu para ulama sudah sepakat bahwasanya sanadnya ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, tapi intinya hadis ini adalah hadis yang bisa diterima. Dari sini kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian, bahwasanya seorang muslim tidak bisa lepas juga dari pasar. Laki-laki dan perempuan memang wajar itu, orang ke pasar, orang ke mall. Cuman memang batasan kata ulama masalah pasar dan mall ini adalah kebutuhan. Selama kita butuh nggak masalah, bukan dijadikan sebagai rutinitas harian. Ada orang mall itu jadwal hariannya, ya. Sementara taklim aja cuma seminggu sekali atau sebulan sekali mungkin. Tapi mall setiap hari, gitu kan. Jadikan sebagai tempat nongkrong, ini juga keliru, ya. Kalau ada hajat gak ada masalah. Misalnya Anda pedagang, memang buka toko, harus jaga tokonya, itu lain, ya. Ini ulama mengatakan ini pengecualian. Atau ada orang yang pergi pasar atau mall, memang hajatnya, dia perlu untuk beli kebutuhannya, gak ada masalah. Tapi kalau hanya untuk buang-buang waktu, ini tidak dianjurkan, ya. Karena ini pasar itu sebagaimana tadi sudah kita sempat singgung di pembukaan kita, ada sebuah hadis yang menyebutkan, kata Nabi SAW, iblis meletakkan benderanya di pasar itu, ya. Artinya banyak orang disesatkan di pasar. Dari transaksi riba, dari kezaliman, manipulasi data, apalah kebohongan-kebohongan terjadi. Belum orang yang tersingkap auratnya. Kalau sekarang banyak dengan musik-musiknya dan segala macam hal lah, ya. Maka kalau darurat, butuh, ya silahkan. Kalau tidak, maka sebaiknya dihindari, ya. Nah ini pasar memang wajar. Nabi SAW juga pernah masuk pasar, tapi bukan menjadi sebuah rutinitas. Para sahabat juga masuk ke dalam pasar. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran, kalau nabi-nabi pun diciptakan oleh Allah SWT dan diizinkan untuk masuk ke pasar. Mereka juga punya pasangan hidup, mereka punya anak-anak. Tetapi pasar ini sekali lagi sesuai dengan kebutuhan. Kalau enggak, jangan habiskan waktu di pasar gitu ya. Seperti kalau Ramadan, kadang-kadang ada orang baru buka mal jam 10 sudah masuk. Kenapa? Mau nunggu buka puasa. Buka puasa jam berapa gitu kan. Masuk mal jam berapa gitu kan. Untuk apa? Kalau memang sudah jam habis asar mungkin masih normal lah ya.
Tapi kalau dari jam 10 pagi begitu buka sudah nongkrong di sana, ini untuk apa? Habisin waktu dari kopi ke kopi, akhirnya sakit mah gitu ya. Kadang-kadang duduk. Ini juga terlalu berlebihan. Ya. Artinya pasar boleh tapi ada batasannya Bapak Ibu sekalian ya. Ada batasan untuk masuk ke dalam pasar dan mal. Kemudian yang kedua, adanya anjuran zikir ini kalau kita masuk ke dalam pasar. Ya ini mudah sekali dihafal ya. Oleh karena itu saya berharap jangan bubar dari majelis kecuali sudah dihafal ini ya. Karena zikir ringan ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir yang pendek ya. Insyaallah ringan kalau diniatkan mau dibaca bagus ya. Dan kalau bisa ada ini di foto, ditaruh di handphone. Jadi kalau setiap masuk mall ingat gitu kan atau masuk pasar karena tidak mungkin bawa buku ini kan. Ya. Jadi mungkin bisa sambil dilihat, ya, dirutinkan. Tadi saya bilang, kapan kita tidak lupa kalau kita sudah rutin melakukannya. Syaitan juga tidak mudah membuat kita lupa ya. Sayang sekali karena pahalanya 1 juta. Ya. Sekali baca doa ini, la ilallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 juta pahala. Dihapus 1 juta dosa. Dikasih istana di surga. Itu kan luar biasa. Gitu kan. Jadi memang jangan disia-siakan. Oleh karena itu dihafal zikir seperti ini ya. Bisa difoto, bisa dicatat, bisa di-share. Nah yang seperti ini pantas ditaruh di status. Nah ini yang benar. Ya. Bukan hanya hal-hal yang lain. Supaya orang bisa lihat gitu kan. Itu benar. Jadi orang bisa amalkan. Ya. Atau mungkin ada keluarga kita yang kerja di pasar, punya toko. Kita ingatkan. Kan bisa dia dapat keutamaan ini kan gitu. Kita pun dapat pahalanya. Atau mungkin di media kita angkat gitu ya. Insya Allah seingat saya di medsos kami juga sudah ada, di Instagram sudah ada. Kami seringkali mengangkat potongan-potongan doa, potongan-potongan nasihat. Bisa dijadikan sebagai status kita atau bisa disebarluaskan. Itu juga cukup banyak. Tapi intinya zikir ini sayang sekali kalau luput ya dari kita. Dan biasanya kita masih lupa kalau belum dimulai. Makanya sering dimulai ya kalau kita masuk pasar, lewat pasar, ini semua sama. Gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah besarnya pahala yang didapatkan dari zikir ini dan bagaimana luasnya rahmatnya Allah. Zikir cuma sebatas ini saja, ya mungkin kalau kita bilang 2 baris cuma 2 baris, ya. Dan zikir mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya kerajaan dan puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ya, dia maha hidup dan dia menghidupkan dan mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dia maha hidup dan tidak pernah mati. Wa huwa ala biyadil khair, di tangannya kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu ya atau berkuasa atas segala sesuatunya. Maka kalau kita baca ini, berarti kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menepis kesyirikan, ya. Karena syaitan biasa membuat kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menepis dengan itu dan kita akui kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, kemahahidupannya, mirip dengan ayat kursi juga ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyul qayyum ini artinya maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Ini menepis kesamaan atau orang yang menyamakan antara Allah sebagai pencipta dengan makhluk. Karena makhluk mati. Kalau Allah SWT tidak mati, hidup selamanya. Nah ini salah satu sifatnya kata ulama, karena adanya yuhyi wa yumiit, ya. Ini menandakan karena salah satu sifat mulia ini, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan keutamaan besar, ya. Ini mirip juga dengan istighfar, kalau saya astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya. Ada juga al-hayy, Allah yang maha hidup di situ, ya. Maka karena kemuliaan sifat ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan juga kemuliaan yang sangat besar. Jadi ini juga menandakan Bapak Ibu sekalian bahwasanya Allah tidak membatasi balasan bagi seorang hamba. 1 juta pahala ini luar biasa, ya. Dihapus 1 juta dosa, ya. Itu luar biasa. Kemudian diberikan istana di surga. Itu berarti 3 keutamaan sekaligus didapatkan. Pelajaran terakhir yang keempat yang bisa kita ambil dari doa ini dan keutamaannya adalah bahwasanya
pahala itu sangat mudah untuk didapatkan dan dilipat gandakan. Sebagaimana dosa juga nggak boleh dianggap remeh. Karena juga jumlahnya bisa banyak. Jadi pengampunan 1 juta dosa, itu berarti menandakan dosa itu bisa saja kita anggap kecil, tapi dia besar sekali balasannya. Kita tidak pernah tahu. Mungkin Anda cuma gosipin 1 orang, tapi ternyata itu sudah 10 juta dosanya. Mungkin begitu. Kita tidak pernah tahu. Ini pernah kami singgung di penjelasan tentang masalah keutamaan puasa hari Arafah, gitu ya. Kan diantaranya mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Nah, kadang-kadang ada orang menganggap, oh berarti diampuni dosa nih setahun. Ya, seakan-akan ya sudahlah, berarti saya bebas buat dosa. Dia lupa, bisa saja satu gosip dia itu dosanya 10 tahun. Kita tidak tahu. Sehingga dia butuh 10 kali puasa Arafah, berarti 10 tahun. Untuk hilanginnya kita tidak pernah tahu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan Bapak Ibu sekalian kadar bobot pahala tertentu ya. Dia tidak disebutkan misalnya sholat 5 waktu itu pahalanya sama dengan 5 gunung. Nggak disebutin itu ya. Atau misalnya kadarnya sekian ya, banyak istana yang didapatkan, misalnya 1000 istana, nggak disebutkan seperti itu. Supaya seseorang terus semangat mengejar amal-amal soleh. Sebagaimana dosa juga tidak disebutkan kadarnya. Ada juga hadis tentang masalah orang yang memelihara anjing kan gitu. Kata Nabi SAW, orang yang memelihara anjing di rumahnya itu akan dihapus darinya setiap hari 2 gunung pahala. Sekarang ini 2 gunung pahala berarti banyak banget gitu ya. Berarti menandakan memang kita kalau berbuat amal, bisa saja kita cuma sholat sunnah kayak tadi, pahalanya sudah 100 gunung, kita tidak tahu. Mungkin ada senyum dengan seorang muslim, pahalanya 3 gunung, kita tidak pernah tahu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahkirana minal ma'rufi syai', jangan kalian pelit-pelit dengan satu kebaikan. Karena kita tidak pernah tahu kadar pahalanya. Ya, apalagi kalau sudah akumulasi. Kayak tadi kita contoh, orang yang sudah 10 tahun puasa Senin Kamis dengan orang yang baru 3 tahun atau orang yang belum pernah mengamalkan, itu beda. Apalagi kalau sudah diakumulasikan, kan akan banyak. Nah seperti itulah memahaminya. Oleh karena itu kita harus lebih perhatian lagi terhadap amal-amal kita dan hati-hati dari dosa-dosa yang kita lakukan. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insya Allah. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sudah hampir 1:30 kurang lebih. Dan tandahin tolong, kita akan lanjutkan di poin E-nya ya. Nanti kita akan bahas zikir pada saat hendak mau tidur ya. Ini diantara zikir-zikir yang dianjurkan kita untuk baca nanti ya, dan kita akan sebutkan nanti insya Allah ke depannya tentang adab-adab tidur juga ya, sehingga kita bisa mengamalkan dalam hidup kita. Baik, sampai sini kalau ada yang bertanya silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya pada Ustadz dan semua jemaah peserta kajian. Afwan Ustadz, mengenai zikir setelah wudhu, apakah harus dibacakan di luar toilet atau tempat wudhu? Apakah bisa di tempat wudhu atau toilet itu tapi di dalam hati? Jadi yang tidak boleh zikir Bapak Ibu sekalian di WC-nya. Ya, di WC. Kalau seandainya di rumah, kan di masa kita sekarang kan sudah begitu semua ya. Kamar mandi kita itu kan bersatu antara wastafel, shower mandi, sama kloset ya. Di shower dan di wastafel boleh zikir. Jadi misalnya kita mau wudhu di wastafel, kan anjurannya baca bismillah kalau mau wudhu ya. Bismillah. Kan tidak mungkin kita tinggalkan sementara kita wudhunya di wastafel situ misalnya. Atau kita lagi mandi di shower, habis mandi kita mau wudhu. Nah, dianjurkan juga kita baca bismillah. Itu tidak masalah. Di kloset tempat buang air, maaf, itu tidak boleh. Tidak boleh zikir sama sekali secara mutlak. Baik tulisan atau lisan ya. Seperti contoh orang bawa handphone lagi di WC. Lalu ada dia baca WA temannya lagi salam. Tidak boleh dia jawab waalaikumsalam walaupun tulisan. Karena itu zikrullah. Itu diantara zikrullah. Jadi nggak boleh. Ya. Jadi betul-betul tinggalkan. Karena hukum zikir itu tulisan atau lisan sama. Misalnya kita bilang dengan lisan assalamualaikum. Dengan kita tulisan assalamualaikum sama. Ya. Hukumnya sama. Oleh karena itu kita tinggalkan. Tapi kalau di tempat lain tidak masalah. Ini pernah saya dapat pengalaman dari guru kami, Dr. Salih Suhaimi Hafidahullah. Beliau pada saat itu pernah menikah sama orang kita, orang Indonesia, dan kebetulan istri beliau itu adalah murid kami gitu kan. Ini salah satu ulama yang ngajar di Masjid Nabawi. Dan pada saat itu awal sekali menikah, sempat ketemu di hotel sini waktu dia mau jemput istrinya bawa ke Madinah. Ya. Dan saya yang siapin kebetulan fasilitas hotelnya di Jakarta Pusat waktu itu. Ambil suite room,
dan istrinya waktu itu masih belum bisa bahasa Arab. Tentu sekarang sudah berbaur, sudah tinggal di sana. Tapi waktu itu masih memang belum bisa bahasa Arab. Jadi saya ada di ruang tamu, karena Sweet Room ada kamar sendiri. Waktu saya datang mau jemput Syekh untuk pergi gitu kan. Maka istrinya dari dalam kamar bilang, Ustaz tolong tanyakan kepada Syekh. Tadi waktu beliau masuk kamar mandi, saya ingat betul tuh tanya begitu ya. Tapi dari belakang kamar, jadi tertutup. Jadi saya tidak lihat juga istri beliau. Dan kata, saya tolong tanyakan Syekh Ustaz. Tadi waktu Syekh masuk kamar mandi, kok dia waktu di wastafel berzikir, bilang Bismillah waktu mau wudu itu ya. Bagaimana hukumnya? Saya terjemahkan ke Syekh, bagaimana hukumnya? Maka Syekh jelaskan seperti tadi. Beliau mengatakan kalau di wastafelnya, kalau di showernya itu tidak. Tapi kalau di klosetnya nggak boleh. Kalau masa dulu memang tempat mandi dan WC itu dipisah. Karena itu ya. Mungkin kalau rumah-rumah tradisional dulu-dulu itu masih dipisah itu ya. Di mall juga dipisah ya. Kan WC sendiri. Nah, itu di WC mall itu nggak boleh zikir sama sekali tuh. Karena nggak ada kecuali WC atau toilet aja itu ya. Ya. Tapi kalau kita sudah keluar dari pintu klosetnya, kita ke wastafelnya, nah itu sama hukumnya kan? Berarti sudah boleh. Ya. Ditulis Bu, ditaruh di belakang. Nanti dikasih kameramen. Kalau mau bertanya dikasih ke belakang. Iya. Fadhal. Untuk wudhu sebelum tidur, kemudian 10 menit setelahnya kita buang angin dan kita belum bisa tidur nyenyak. Apakah kita harus mengulang kembali wudhu dan zikir wudhunya? Yang pertama harus difahami dulu wudhu yang kita bahas sebelum tidur ini hukumnya sunnah ya. Artinya Bapak Ibu kerjakan atau tidak berdosa, tapi kehilangan pahala. Ada satu bahasan dalam agama kita masalah keimanan ya. Itu namanya muru'ah. Muru'ah itu menjaga hubungan baik dengan Allah. Nah, kalau Anda mau masuk ke bab ini, bahasan ini, berarti Anda peka sekali memang dalam mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu namanya bab muru'ah ya. Maka sebagai contoh misalnya kayak tadi, orang udah wudu, kemudian batal wudu, dia belum tidur, masih ngobrol sama suami, ngobrol sama istri, masih ada aktivitas, dia sudah niat tadi wudu mau tidur, lalu batal. Maka kalau Anda mau masuk ke level iman ini, Anda wudu lagi. Memang begitu, karena memang tujuannya tidur dalam keadaan wudu. Memang tidur dalam keadaan wudu. Ada hadis yang menyebutkan orang yang tidur dalam keadaan wudu lalu meninggal, dia dalam keadaan fitrah. Dia dalam keadaan fitrah, maksudnya dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Allahu a'lam. Jadi pernah ada disebutkan kisah para salafus soleh dulu, orang-orang soleh sebelum kita, di musim dingin yang luar biasa, beliau sudah wudu, kemudian batal, musim dingin. Tapi karena inginnya menjaga ini, maka beliau wudu lagi. Beliau wudu lagi. Ada juga di antara mereka yang junub, kemudian mandi, gitu kan? Ternyata dia tertidur, mimpi, junub, dia mandi lagi, gitu kan? Jadi memang sudah begitu. Mereka karena ingin menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, maka saya mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.